Manusia dan ekosistem hutan hakikatnya merupakan hubungan antara dua makhluk yang saling memenuhi peran satu sama lain. Keduanya terikat dalam siklus memberi dan menerima yang berjalan terus-menerus. Jikalau hubungan antara keduanya berjalan secara proporsional, maka kelestarian alam dan kesejahteraanlah yang tercipta. Hal ini tercermin dari masyarakat desa Matirotasi, daerah tersohor sebagai penghasil jambu mente di Sulawesi Selatan, di mana kualitas hasil buminya bisa bersaing hingga pasar mancanegara. Masyarakat yang bermukim di kawasan hutan produksi seluas 970 hektar ini tidak serta-merta menikmati buah manis jeripaya mereka. Predikat desa miskin pun pernah melekat pada masyarakat Matirotasi. Upaya masyarakat mendedikasikan dirinya pada hutan pada akhirnya menjadikan diri mereka sendiri sebagai bagian ekosistem hutan. Matirotasi merupakan desa administratif Kecamatan Wotangpulu, Kabupaten Sidrap. Berjarak 15 km dari ibu kota kabupaten, terletak di perbatasan Kota Madya Parepare. Seperti namanya, Matirotasi berarti menatap laut, menyajikan panorama dari dataran tinggi sehingga pandangan membentang luas memanjakan mata dengan laut kota Parepare yang terhampar hingga ke horizon, angin kencang, dan dataran berbukitnya kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dikenal sebagai PLTB pertama di Indonesia. Jika dibandingkan dengan belahan barat Kabupaten Sidrap yang terkenal dengan dataran sawah hijau yang menghampar, bentang alam desa Matirotasi yang terdiri atas hamparan padang rumput, berbukit-bukit, berbatu, dan gersang. Terlihat sangat kontras antara landscape kedua daerah yang masih dalam lingkup kabupaten penghasil beras ini. Bagaikan dua kutub berbeda, hamparan datar dan hijau dengan perbukitan berbatunan tandus. Meski demikian, dedikasi masyarakat terhadap lingkungannya dengan bantuan berbagai pihak mengubah ekosistem alam sekitar desa yang dahulu merupakan padang ilalang gersang menjadi bentang kawasan hutan. Jadi hutan kemasyarakatan awalnya dimulai sejak tahun 1999. Kemudian dilaksanakan oleh ada 3 lembaga pada saat itu, yakni ada pihak kontraktor, ada pihak LSM selaku pendamping yang mendampingi kelompok-kelompok tani hutan, mendorong, membina. Kemudian ada tim pengawasan pada saat itu dari LPPM Unhas. Untuk yang di Sidrap ini kurang lebih areanya sekitar 1000 hektar. Jadi berjalan sekitar 3 tahun karena di wilayah ini sekitar 20 tahun yang lalu itu 99 adalah padang ilalang. Jadi ada sekitar 1000 hektar hanya ditumbuh oleh rumputan. Dan itu setiap tahunnya pada musim kemarau bulan 8, 9, 10 pasti selalu terbakar karena daerah di sini adalah daerah peternakan sapi. Jadi dengan membakar rumputan tadi tumbuhlah rumput muda untuk makanan sapi. Akan tetapi dalam pengembangan kehutanan pada saat itu kendalanya lah di api karena habis ditanam pada saat musim kemarau kondisi air tidak ada, kemudian ada kebakaran akhirnya mati. Blok 1 ini adalah ada kelompok Sipatuo 2. Di sana pengembangan mete. Jadi kebanyakan dikembangkan mete karena memang daerah di sana bisa dirawat secara intensif. Sementara di blok 2 adalah jati karena jangkauan untuk ke daerah blok 2 itu sangat jauh, sehingga yang tumbuh berkembang banyak di sana adalah jati. Kemudian blok 3 adalah mete dan jati. Keberhasilan petani dalam mengenali potensi lingkungannya membuat mereka dapat mengatasi kondisi alam yang gersang dan berbatu dengan curah hujan minim menjadi areal hijau yang mendulang manisnya jeripayah mereka. Kesuksesan yang diperoleh masyarakat dalam mengelola hutan tidaklah terlepas dari kearifan yang diwarisi turun-temurun berdasar dari pengalaman bertahun-tahun para pendahulu mereka. Pengetahuan yang mereka peroleh didasarkan pada hubungan simetris dengan alam. Kearifan ini kemudian menjadi tradisi yang dipegang teguh dan masih diterapkan dalam aktivitas bertani dan berkebun masyarakat Matirotasi. Ini jambu mente memang sebelum ada kawasan di sini itu memang sudah
dari turun temurun itu sudah menanam jambu mente. Cuma dulu masih jambunya yang dijual, bijinya itu tidak laku dulu. Ya. Dengan adanya perkembangan ini, jambu mente itu bijinya menjadi barang ekspor. Nah ini sehingga ini pilihan karena di samping memang cocok, tanahnya cocok sekali dengan daerah sini, daerah Batuan. Itulah kita kembangkan. Orang tua kami itu mengajarkan ke kami untuk mengelola tanah-tanah di kawasan hutan terutama di Kemiringan itu. Orang tua selalu mengajarkan bahwa setiap daerah Kemiringan harus dikasih batu untuk diatur supaya ada penyangga humus. Jadi ada tradisi yang turun-temurun dari orang tua kita dalam hal memilih bibit. Kita tidak berdasarkan dari fondasi pertanian, tapi dia berdasar dari ciri-ciri tersebut yang ada di buah, seperti ada dianggap betina, ada jantan, dan dia punya ciri-ciri khusus yang bisa menghasilkan lebih banyak. Jambu mente yang menjadi produk unggulan masyarakat mati rotasi tidak sepenuhnya bisa mereka andalkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan luas lahan terbatas serta jambu mente yang hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk menutupi kebutuhannya, para petani menanam tanaman sela yang jangka panennya relatif pendek, palawija berupa jagung dan kunyit. Setelah melalui program HKM ini, ada pemeliharaan masyarakat setelah ditanami mente, maka di salah-salahnya juga mereka berkebun menanam palawija, menanam seperti jagung, ada menanam kacang-kacangan, sehingga tanaman tersebut mente dan lain-lain, ada kemiri, kayu-kayuan, ikut bisa tumbuh dengan baik karena memang rumputan sudah dibersihkan dan palawijanya bisa juga diambil hasilnya. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani berinisiatif membangun badan usaha milik desa dengan mengolah mente menjadi produk panganan siap saji yang dikelola secara kolektif oleh perempuan dan kaum rentan desa. Dalam pengembangannya muncullah bisnis kecil-kecilan di masyarakat. Bisnis kecilan-kecilan ini kebanyakan dilaksanakan oleh ibu-ibu. Karena bapak-bapak hanya kebanyakan dia memelihara, menanam, memelihara. Kemudian mulai dari memetik hasil dikelola oleh ibu-ibu. Kemudian ada bisnis kecil-kecilan jual beli mete gelondongan, dilaksanakan juga oleh ibu-ibu. Ibu-ibu mulai memungut jambu mente pada ke gunung. Terus dari gunung diangkut ke rumah. Terus sampai di rumah dijemur, proses penjemuran selama 3 hari. Setelah itu jambu dikupas lagi. Cara mengupasnya dengan memakai alat. Setelah dikupas, kulit arinya dibuka. Yang belah 2 dicuci terlebih dahulu. Kemudian pakai itu mixer. Ada yang menggoreng, ada yang mencampur. Setelah itu dikeringkan pakai alat, kemudian dikemas. Kita ingin memberikan ciri khas, jadi kita mencoba buah mente dalam bentuk crispy, yang biasa dikenal di sini dengan nama mente Kentucky. Itulah yang sudah 3 tahun kita berjalan. Meskipun produksinya belum terlalu maksimal karena kita masih mempunyai keterbatasan terutama dalam hal pemasaran. Akan tetapi kita berupaya tetap mendorong ke depan ibu-ibu bagaimana bisa menciptakan
ada pengelolaan lanjutan dari mente ini, sehingga nilai jualnya lebih baik, ada nilai tambah dari pengelolaan ini. Tidak hanya mente, petani juga mengembangkan kemiri yang merupakan komoditas andalan jauh sebelum mente menjadi komoditas pasar ekspor. Terdapat satu areal hutan yang masih bertahan dengan kemiri sebagai tanaman non-kayu utama. Letaknya di Desa Buae, yang mana merupakan satu-satunya wilayah yang termasuk dalam lingkup skema hutan desa. Terdapat 14 kelompok tani hutan yang mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang diterbitkan berdasar SK Menhut di 2010 dan surat keputusan Bupati di tahun 2012. Meskipun pengelolaan hutan telah dilakukan oleh masyarakat sejak era 80-an dengan kebijakan pengelolaan berbeda di setiap periodenya. Wilayah pengelolaan masing-masing kelompok dibagi atas 3 blok di Desa Mati Rotasi, meliputi Pak Bereseng, Atakae, dan Tonroni, berdasarkan tempat mukim mereka. Keluar SK-nya ini yang 14 kelompok ini, itulah yang memenuhi syarat sesuai dengan penilaian hasil evaluasi pada tahun 2011. Jadi mulai tahun 2012 itu, masyarakat mempunyai hak pengelolaan sampai 35 tahun ke depan dan dapat diperpanjang kalau memang menurut penilaian pihak kehutanan masyarakat tidak merusak, dalam arti hutan tetap lestari. Pelaksanaan skema perhutan sosial ini tentu saja tidak semulus kulit jambu mente. Berbagai kendala diperhadapkan kepada para kelompok petani hutan. Izin pemanfaatan yang belum dinikmati masyarakat di wilayah hutan secara merata serta belum adanya izin pemanfaatan kayu di masyarakat kawasan hutan menjadi penghambat bagi mereka untuk membuka lahan baru maupun menebang guna meremajakan pohon-pohon mente dan kemiri yang sudah tidak produktif. Kasus seperti ini lumrah ditemui pada masyarakat di Blok 2 dan 3 yang memang berada jauh di pedalaman hutan dengan akses jalan yang tidak memadai. Terlebih bagi masyarakat Atakae yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk dikelola, ditambah pohon-pohon mente yang sudah tidak lagi berproduksi. Kalau dibandingkan ketiga blok ini, yang paling merasakan manfaat HK ini itu adalah blok 1. Karena kalau 2 kehutanan belum mempermasalahkan, tapi kalau kayu-kayuan harus ada regulasi dari pusat. Makanya itulah terbentuk dari regulasi itu. Jadi bagaimana pihak kehutanan memfasilitasi masyarakat khususnya di blok 2 dan 3 agar supaya hak pengelolaan kayu dapat secepatnya dibubarkan. Jadi dimungkinkan mudah-mudahan hari-hari ke depan kegiatan kehutanan itu selalu dikombinasikan dengan kegiatan lain, baik pertaniannya, peternakannya, bahkan kalau perlu perikanannya. Karena di mana slogan kita itu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Tapi kalau kenyataan di blok 3 dan 2 itu hutannya lestari tapi masyarakat yang tidak sejahtera. Nah, ini mencerminkan bahwa tujuan kita untuk mensejahterakan petani belum tercapai. Nah, bagaimana ke depannya blok 2 dan 3 itu bisa dirancang supaya secepatnya ada regulasi supaya kayu bisa diambil, masyarakat bisa menanam lagi, untuk bagaimana supaya MPTS bisa dikembangkan terutama yang dekat pemukiman. Hubungan alam dan manusia merupakan hubungan simetris yang harus senantiasa terjaga agar tercipta keseimbangan. Manusia haruslah memahami, mengenali, dan menjaga alam sekitarnya agar satu dari keduanya tidak menjadi beban bagi yang lainnya. Melalui penerapan skema perhutanan sosial, upaya kolaboratif para pihak harus menjadi pijakan utama. Masyarakat yang bermukim di pinggiran hutan sebagai subjek dalam pengelolaan ekosistem kawasan diharap bisa menggali, mengenali, dan mengembangkan potensi desanya dalam menjaga kelestarian hutan agar masyarakat sejahtera.